Sebelumnya barangkali dari teman-teman hadirin sekalian, ini ada yang belum kenal, saya Ranto dari Pemalang. Saya bermain bonsai itu, menyukai bonsai sejak saya masih kuliah dulu di Semarang. Itu saat itu sekitar tahun 88-89. Jadi sudah cukup lama dan mungkin lama sekali. Sehingga kalau misalnya pada saat ini ada sesuatu yang mungkin ada karya dan sebagainya, bukan sayanya yang pintar, tapi hanya karena pengalamannya yang sudah cukup lama, suwi banget lah katakanlah kayak gitu. Sehingga untuk pemahaman teman-teman semua berarti bahwa untuk mencapai satu titik tertentu untuk berprestasi ini memang dibutuhkan satu pengalaman, jam terbang dan sebagainya yang sifatnya kita butuh konsistensi terus menerus dan sebagainya, mengasah apa yang kita kita perbuat. Untuk yang selanjutnya, saya memang menekuni budidaya sebagai petani, ya. Berbudidaya alias sebagai petani. Jadi dengan rentang waktu yang sekian lama itu saya sudah katakanlah mengambil jurusan, kita ngomong mengambil jurusan bahwa saya menekuni dan menikmati di bidang budidaya. Nah, dari situ untuk mengapa saya menekuni di bidang budidaya itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah kita sebagai orang yang hobi bonsai, saya berpikir bahwa sebaiknya kita punya pohon. Untuk punya pohon memang ada beberapa cara yang kita bisa lakukan, misalnya dongkel, kemudian kita misalnya beli, kemudian membuat sendiri. Nah, dari hal tersebut saya memang pengen dengan cara yang ketiga, yaitu membuat sendiri. Mengapa demikian? Itu dikarenakan adalah kita sebagai penghobi pasti mempunyai satu impian, satu boleh dikatakan satu yang ingin sekali kita punya. Itu ternyata kita dengan melalui dongkel, melalui beli, kemungkinan yang lain itu tidak bisa kita dapat. Karena apa yang kita impikan, yang kita unek-unek itu tidak ada di jarang sekali di alam. Kemudian kita juga mungkin dari teman-teman kolektor ataupun petani itu juga tidak kita dapatkan. Akhirnya kita harus membuat sendiri. Nah, dalam membuat sendiri tadi memang nyun sewu diperlukan ini beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita memang harus mengetahui apa itu bonsai. Kemudian yang kedua, gaya-gaya dan bentuk-bentuk bonsai yang ada itu harus kita kuasai. Sehingga dari bentuk yang ada kemudian kita anggap sebagai buku, kemudian kita menerapkannya dalam bentuk seni yang berbeda dengan buku tersebut. Dalam artian adalah bahwa pohon-pohon yang kita pernah lihat, yang kita pernah punya, umpamanya ini harus kita akui bahwa banyak sekali dari koleksi-koleksi ataupun karya-karya dari master-master di Jepang, di Taiwan, di China dan sebagainya. Itu mungkin sebagai inspirasi kita. Nah, kemudian dari pohon-pohon yang para kolektor-kolektor besar itu mengimpor, itu biasanya kita kecenderungan langsung meniru. Jadi pohon mungkin yang di sana itu sudah berusia berpuluh-puluh tahun, di sini kita baru meniru karena menurut kita itu dianggap menarik. Nah, dari hal tersebut saya juga punya satu impian atau satu obsesi, ya katakanlah, bahwa apakah kita harus serba meniru tersebut. Oleh karena itu saya akhirnya berpikir bahwa atas dasar pengalaman, kemudian istilahnya ilmu yang saya dapat, akhirnya membuat satu menu baru, membuat sesuatu yang baru, sehingga kita tidak ketinggalan terus. Dalam artian adalah
saat itu tahun 2000-an itu banyak impor imeng itu dari Taiwan. Itu memang bagus-bagus sekali. Kemudian diperkirakan umur sudah berpuluh-puluh tahun, karena saya juga diceritai oleh Pak Haji Sarno, itu guru saya, itu waktu berkunjung ke Taiwan, ke Jepang, itu ternyata di sana budidayanya itu di atas umur 40 tahun baru diangkat. Itu katakanlah diumpamakan saya yang menanam, Gilang yang panen. Kayak gitu. Saya ini memang koyo ibu. Nah, kemudian karena lamanya waktu, baru pohon itu sudah mulai bagus seperti itu. Nah, ternyata dengan begitu konsistennya, dengan begitu sabarnya mereka itu buat bonsai. Sehingga apa? Ternyata juga bonsai harus dibutuhkan, kita tahu semua, ketelatenan, konsisten, terus menerus. Manakala dalam satu waktu kita teledor, itu bentuk akan menjadi pudar. Sehingga apa? Perawatannya itu memang harus terus menerus, termasuk di lahan. Nah, dari hal tersebut pohon baru diimpor, kemudian kita anggap bagus, kita baru meniru. Nah, kapan kita akan menjadi istilahnya Indonesia itu jangankan sejajar ya, kita itu kalau mungkin ibaratnya lari itu ya sudah tertinggal jauh, karena di sana sudah berpuluh-puluh tahun, kita baru niru. Nah, dari hal tersebut saya punya sedikit-sedikit mencoba, artinya bahwa kita harus bisa berbuat, bahwa mereka juga membuat, kita juga punya satu produk juga yang beda dengan yang tidak mereka buat. Sehingga Sehingga saya jujur aja banyak belajar dari pohon-pohon, kasus-kasus di alam. Saat itu kebetulan Nyun Sewu, ini cerita sejarah dulu ya. Itu saya kebetulan saat itu saya diperbankan, kemudian kebetulan saya pegang manajemen, sehingga banyak waktu saya untuk mencari inspirasi dari laptop, dari gambar-gambar dan sebagainya. Itu malah saya banyak berhubungan dengan pohon-pohon hampir di seluruh tempat, di seluruh dunia. Dari pohon-pohon kutub itu seperti apa, saya buka di laptop. Kemudian banyak pohon di gurun seperti apa, pohon-pohon di katakanlah pantai seperti apa. Itu ternyata saya dapat sedikit menarik benang merah, bahwa pada dasarnya pohon terbentuk dengan berbagai gaya itu dipengaruhi oleh alam itu sendiri, baik alam tropis, alam subtropis, alam 4 musim, kemudian juga diikuti juga dengan situasi ganasnya alam. Nah, dari hal tersebut, karena teori bonsai itu yang saya tahu, ini tahun 70-an itu diciptakan teori itu sangat sederhana. Pohon-pohon dengan pohon-pohon, kita menyebutnya pohon klasik, yaitu bentuknya itu masih sederhana, informal, kemudian formal, kemudian slanting, masih bentuk-bentuk seperti itu. Kemudian tahun 80-an sudah berkembang lagi, ada clam, ada cascade, ada rap dan sebagainya. Kemudian tahun 2000-an berkembang lagi. Apakah kita pada waktu sekarang harus membuat yang sama dengan teori yang ditemukan pada tahun 70-an? Menurut saya tidak harus seperti itu. Kita beda waktu, otomatis beda karya, kayak gitu. Ibaratnya ngomong itu, saya belajar manajemen dulu, belajar manajemen umum dari Philip Kotler itu tahun 1900-an. Apakah sekarang harus sama dengan teori itu? Dalam penerapannya, karena beda waktu, beda situasi, otomatis juga berkembang mengenai manajemen itu, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Tidak jauh beda dengan bonsai. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus mempelajari apa yang ada di alam selain pohon-pohon yang mereka ciptakan, tapi menarik seperti itu. Nah, kesimpulan saya ini ada satu bentuk yang memang menurut analisa saya banyak diimpikan tapi jarang dijumpai. Yang pertama adalah teknik tekuan,
teknik-teknik pelintir saat itu. Nah kemudian dari hal tersebut saya bergolak, kemudian bagaimana ingin membuat yang seperti itu yang menurut impian banyak orang ini bagus, tapi di alam jarang. Soalnya ada satu koleksi di Jepang ini yang saat itu dapat penghargaan dari Perdana Menteri, salah satunya adalah pohon pelintiran. Jadi seakan-akan itu kalau ada pohon pelintiran itu kayak wis nggak tertandingi lah seperti itu. Sehingga saya ingin sekali membuat bagaimana cara membuat pohon tersebut, model-model seperti itu. Nah dari pengalaman itu akhirnya saya mencoba membuat dengan berbagai pengalaman saya, dengan berbagai praktek saya, ternyata tidak semulus yang saya perkirakan. Pertama, pohon itu utuh langsung saya pelintir tidak bisa mati. Kemudian saya belah biar tipis, karena manakala media itu tipis itu biasanya lebih lentur. Saya punya pemikiran seperti itu. Langsung saya pelintir mati lagi kayak gitu. Oh biar kenapa kok mati? Ternyata kulit itu lepas dari kayunya. Nah biar tidak mati, kemudian harus nunggu dulu biar kuat, nggak copot kulitnya dari kayunya itu, harus nunggu waktu sampai gentel lah kita ngomong seperti itu. Itu ternyata sekitar 2-3 bulan. Lah kita pelintir cukup berhasil. Kemudian kok cuma pelintiran tok, lurus. Kemudian setelah saya tekuk mati lagi. Kenapa mati? Oh ternyata saya kurang hati-hati. Kemudian saya ulangi lagi, akhirnya sampai mendapatkan satu bentuk yang saya inginkan. Itu tahapannya memang luar biasa, jelimet kayak gitu. Tapi saya harus bisa saat itu. Nah kemudian alhamdulillah melalui praktek kawista saya gagal, karena kawista setelah saya pelintir itu kayak nggak ada bekasnya. Nanti berarti kulit yang ketemu kulit lagi itu kayak seperti semula, nggak ada bekasnya. Karena ternyata nggak punya kerak atau alur-alur di luar kulitnya itu yang bagus. Itu keraknya tipis sekali sehingga bekas sayatan itu menutup itu kayak nggak ada bekasnya pelintiran sama sekali. Sehingga saya praktek di pohon asem, akhirnya berhasil. Pada saat itu berarti sekitar hampir 20-an tahun yang lalu sebetulnya saya bikin itu. Kemudian baru cukup rame atensi dari teman-teman pebunce itu sekitar 10-an tahun yang lalu. Itu akhirnya jadi rame kayak gitu. Itu awal saya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya membuat pohon-pohon yang beda. Tadi adalah membuat pohon tekuan. Pohon tekuan itu kita mungkin teman-teman yang sudah berteman di Facebook dengan saya sering upload juga dengan metode yang saya miliki. Itu sebetulnya untuk tekuan itu hampir setiap orang bisa nekuk. Cuma satu yang harus disikapi untuk enak dipandang menurut saya itu adalah hanya menghilangkan faktor monoton, karena untuk tekuan yang berulang-ulang akan menimbulkan satu kebosanan, satu yang bentuk yang tidak menarik dan tidak dinamis. Sehingga saya jujur saat itu kerja keras bagaimana supaya bentuk daripada tekuan ini tidak timbul monoton. Nah ternyata dari tekuan yang tidak timbul monoton itu saya sikapi itu dengan dari yang kita tekuk itu tidak ada yang sama dalam artian dalam satu pohon tekuan mungkin karena kita untuk mempermudah itu dibikin seperti bekas berulir-ulir dan sebagainya. Nah kemudian kalau cuma seperti itu saja nanti timbulnya faktor monoton, faktor yang membosankan. Sehingga ada yang dipendekkan, ada yang direnggangkan, bahkan bisa di istilahnya gabung dengan sesuatu yang mungkin lurus, mungkin tekuan pendek sekali, tidak sama lah, sehingga timbul seakan-akan itu tidak terlalu dibuat-buat oleh manusia.
Itu seperti itulah. Itu yang banyak saya kembangkan seperti itu lah. Kemudian disadari atau tidak disadari memang mungkin dari berbagai pengalaman ini menurut teman-teman banyak yang cukup menarik, sehingga hasil yang saya perbuat itu banyak yang niru seperti itu, sehingga artinya bahwa menurut saya silahkan kalau tertarik, tapi tidak harus membuat seperti saya, karena nanti tetap kesimpulan itu ya gawean rantau ya, seakan-akan seperti itu. Lah, monggo teman-teman membuat improvisasi sendiri lah, berkreasi sendiri, improvisasi sendiri, tidak harus sama dengan membuat seperti saya. Lah, pada hal selanjutnya, apakah yang saya lakukan itu kecenderungan itu lebih baik? Enggak, karena menurut saya itu semua karya pembuatan Bonce itu bagus semua. Pohon-pohon klasik informal bagus, pohon-pohon tekuan bagus, pohon-pohon keringan bagus semua, asal kita punya karya, dan karya itu disukai orang lain. Karena apa? Karena pohon-pohon informal seperti beringin, pesan tuanya, kesan angkernya itu dari orang yang sudah senior sampai pemula itu seneng semua, sehingga apa? Kita tidak bisa mengabaikan pohon klasik. Bahkan yang pohon tekuan, pohon pimpiran dan sebagainya itu saya menyebutnya itu kontemporer. Istilah pohon mungkin suatu saat bisa berubah seperti itu. Sehingga apa? Sehingga saya dulu sebelum membuat pohon-pohon tekuan juga membuat pohon-pohon yang sifatnya klasik, informal, natural dan sebagainya, kayak gitu. Oleh karena itu saya sangat menghargai teman-teman yang sudah berbudidaya di bidang apapun, kemudian dalam bentuk apapun, menurut saya bagus semua. Hanya perlu dipahami dan perlu diperbaiki mungkin, artinya kita selalu belajar untuk bahwa pohon yang kita buat itu akan selalu lebih bagus dan lebih bagus. Sehingga kita nanti judulnya adalah berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu saya mencoba nanti juga membuat pohon-pohon yang dari informal. Pohon dari informal kita kecenderungan berkonotasi bahwa pohon klasik, pohon informal itu berkaki bagus, bercabang lengkap, kayak gitu. Oleh karena itu kita nanti mencoba versi saya, cara membuat perakaran yang bagus. Kemudian yang kedua, cara membuat percabangan. Tentu karena saya petani dari membuat pohon dari pohon-pohon kecil. Ini nanti kita juga prosesnya dari pohon kecil. Kemudian nanti juga kita mencoba menerapkan satu praktek dari pohon-pohon yang tidak terpakai. Tidak terpakai dalam artian adalah mungkin kita punya dongkelan tapi kurang bagus menurut kita saat ini. Kemudian mungkin teman-teman yang lain punya bahan-bahan kurang bagus, bisa kita manfaatkan. Nanti kita praktek bareng-bareng bagaimana sesuatu yang kurang bermanfaat, kurang menarik menjadi sesuatu yang suatu saat bisa menarik.